Bang Heri. Jadi istilahnya apa? Itu kerasukannya itu hampir seminggu. Seminggu Bang Hadi. 1 minggu. Iya. Seminggu itu dirasukinnya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Alhamdulillah pemirsa, kita masih bersama narasumber kita karena masih banyak cerita dari Om Cecep. Hari ini kita akan bercerita lagi, tepatnya di malam hari, tapi kita tayang di jam 3 sore Bang Hadi ya. Iya betul. Dan tayang di jam 9 malam. Jadi Lorong Misteri tayang dalam satu hari 2 kali pemirsa. Nah, hari ini kita mau simak cerita dari Om Cecep. Kira-kira cerita apa? Yuk kita nantikan aja. Assalamualaikum Om Cecep, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Maaf Bang Heri, itu mic-nya Om Cecep udah nyala? Udah nyala. Udah nyala ya? Udah nyala. Udah. Makanya saya nggak tahu ini kayak gini-gini. Jadi ini cerita yang kesekian kalinya, mudah-mudahan pemirsa nggak bosan-bosan ya. Iya, benar. Ini cerita yang ke-13. 13 dong Cecep. Ke-13? Iya. Lumayan banyak ya. Iya. Saya juga nggak ngitung-ngitung sih. Saya datain kan. Oh gitu. Saya tulis intinya ada 13 gitu. Ada 13 ya. Jadi ini mah waktu saya ikut Agustusan. bukan. Jadi ceritanya lagi Berlayar. ini apa namanya? Ziarah. Bukan. Ikut anggota pencinta alam. Oh, Gitu. Traveling. Iya, kayak pokoknya pencinta alam. Jadi kayak Mapala. Apalah. iya pencinta alam. Apa Cuman Mapala? ini mah Iya. Oh, Papalara. Manusia pencinta alam deh. pencinta alam. Jadi kan apa kelompok pencinta alam lah ya. Ya saya sih sebenarnya cuma ikut-ikutan doang. Ya anggota, direkan anggota lah ya. Iya, bolang lah ya, bolang. Jadi saya mah nggak terlalu khusus gitu. Cuman pas waktu itu istilahnya pengen ikut gitu. Pencinta alam itu namanya, kalau sekarang masih aktif sih mungkin namanya Palasara ya. Iya, mungkin ada juga namanya kayak gitu ya. Iya, Kurang namanya- paham sih. Kalau sekarang sih kebanyakan Mapala namanya. Iya, Mahasiswa tapi itu ya. Oh ya, mahasiswa pencinta alam. Oh, itu mahasiswa kali ya. Bukan manusia. kalau ini namanya Palasara. Oh, Palasara Palasara tuh. ya. Nah, Pencinta alam apa tuh? nggak tahu Seluruh- saya singkatannya, pokoknya Seluruh rakyat Indonesia. namanya Palasara. Mungkin ya kalau apa teman-teman yang nonton Ya, cari dong, mah di searching itu sekalian biar nggak bodoh-bodoh banget gitu. Yang bawa acara. Jadi Palasara itu ya istilahnya jenisnya ya itulah Ya, komunitasnya lah komunitasnya pencinta alam yang nggak tahu sekarang masih aktif atau enggak. Ini mah cuman hanya cerita horornya aja gitu ya. Waktu itu saya ikut ke daerah Bogor. ya. Daerah Bogor. Mana? Ini Gunung Gede. Bukan Salak. daerah Jasinga lah, ke sana ya. Gunung Salak kali ya. Nggak tahu. Yang kemarin Oh. sempat ada ini kapal jatuh. Nggak tahu itu. Pesawat Mas. jatuh, ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya waktu itu saya ikut-ikut ke tepatnya di lupa daerahnya ya, daerah Bogornya itu namanya daerah ya tempat Cigamea. wisata itu juga. Jadi Gua Godawang. Gua Godawang. Ya, mungkin yang tahu Gua Godawang itu di mana, tahulah, saya juga lupa. Namanya udah lama sekali. Ada Bang Hadi apa? Ada Palasara pencinta alam Hah? Kartasura. Kartasura. Kok Beda kali ya. Beda daerah mungkin. Palasara ini Tangerang. Kalau ini Bukit apa Gedong apa? Gua Godawang, Gua Godawang. daerah Bogor dia. Waktu itu saya ke Bogor. Gua Godawang ada Bang Hadi? Apa?
Goa Godawang. Goa Godawang. Jadi Goa Godawang. Gua Godawang. ada. Oh ada nih, Goa Godawang daerah wisata Jawa Barat, Bogor. Iya benar, Benar, berarti benar. kalau Bogor. Kampung Cipining, betul bro. Betul. Misteri Bogor. Ah. Oh iya, Goa Godawang Misteri Bogor yang belum terpecahkan. Iya. Seram juga ya. Iya. Silakan. Om Cecep. Makanya Cerita. waktu itu kita beranggotakan berapa ya waktu itu? Banyak sih lah, nggak ngitung. Cewek cowok campur tuh ya. Ya campur waktu itu. Kita ke sana pagi-pagi, ya istilahnya biasalah namanya ini kita disebutnya jalan kaki dari Kaki gunung mana apa ya? Bukit. Lupa waktu itu, pokoknya mah nggak tahu jalan sih saya, yang penting ikut-ikutan doang ya. Biasanya ada pos-posnya gitu ya, dari pos Iya, satu ke ada. pos selanjutnya gitu ya. Kita jalan. Kayaknya enggak deh, kayaknya waktu itu naik motor saya bisa masuk motor. Masih bisa. Masanya masuk ke dalamnya itu kita bayar tiket. Gitu. Ya ada bayar tiketnya. Kita masuk di goa, pas pintu masuknya nih, masuk Goa Godawang itu di pintu goa macan. Jadi mulutnya itu istilahnya. Jadi kita masuk ke goanya itu disebutnya pintu goa macan gitu ya. Ada bentuknya seperti mulut macan ya. Ya enggak, ya pokoknya mah Kali ya? simbolnya gitu di Simbol, atasnya gitu ya. Terus udah gitu kita masuk bayar tiket, kita patungan biasa sama teman-teman. Masuk ke dalamannya itu kita seperti ada tangga, anak-anak tangga gitu. Jadi naik tangga. masuk ke dalamnya itu muter gitu ya, kita persis lah mau masuk sumur gitu ya, seperti sumur, jadi muter gitu. Itu subhanallah istilahnya, di dalamnya itu ternyata luas, jadi istilahnya kayak terowongan. Nggak taunya itu isinya mata air, jadi mata air itu udah kayak sungai gitu Bang Heri. Di Goa Godawang itu dalamnya ini ya? Iya. Wah, sungai dalamnya. Iya, jadi sungai di bawah tanah. Wih. Itu kalau yang belum pernah ke sana ya mungkin penasaran kali ya. Iya. Ya nanti mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu kita ke sana ya, cuman bukan itu, cuman rekreasi aja gitu. Kalau explore ya nggak tahu ya istilahnya kita kalau masalah explore ke sana. Terus di sana itu kita jadi air itu kalau lagi kita surut di dalamnya itu paling sepinggang saya ya. Jadi istilahnya itu kalau misalnya lagi banjir itu nggak boleh masuk. Masalahnya gua segede itu penuh sama Naik air. ya. Iya. Kalau lagi Pasang kali ya. di dalam itu, jadi yang anehnya itu ya bener-bener gitu. Jadi sana daerah sana itu airnya bener-bener super jernih. Istilahnya namanya air bawah tanah, cuman sudah ngerupain kayak aliran sungai gitu Bang Heri. Nah udah gitu jadi teman-teman saya itu biasalah istilahnya ngelihat kayak batu-batu gitu. Apa ya waktu itu disebutnya stalagmit ya. Stalagmit, batu-batu. Jadi kayak batu yang terbuat dari mineral air gitu. Namanya stalagmit. Masih ingat saya stalagmit. Bener, saya kok kurang wawasan ya. Ya stalagmit namanya ya. Ya kalau Coba cari Pak Adi. Nggak Apa usah. nama sebutan batu yang terbuat dari mineral? Stalagmit apa stalagmit? Iya stalagmit. Gitu. Kalau untuk pencipta alam tahu lah. Iya. Ada ya. Mana ini? Tidak ada. Enggak ada ya? Oh, saya nggak paham. Nggak tahu dah. Enggak ada ya. Jadi batu-batuan di dalam gua itu, jadi dia netesnya dari atas. Jadi di dalamnya itu kayak batu kristal gitu ya. Ada yang kuning, putih, macam-macam bentuknya. Kita ngeliat keindahan itu. Nah di situ kita biasa kan udah tahu tuh istilahnya sama yang penjaga, jangan suka istilahnya berbicara sembarangan gitu di situ, di dalam gua itu ya. Gua itu.
Terus nanti kalau misalnya ketemu patung putih itu jangan nyampe dipegang gitu. Ada larangan-larangannya. Larangannya ada. Nah pas kita udah memasuki dalam, ada tuh anggota kita, istilahnya anggota Palasara itu yang iseng. Itu anak muda kan? Iya, namanya anak muda, masih ini, namanya masih sekolah waktu itu. Saya juga. Oh, masih zaman sekolah. Iya. Oh, 90-an kali ini ya. Iya kayaknya sih. 80-an. 80 baru lahir, Bang. Oh iya. Iya, kemarin kan udah dijelasin 80 baru lahir. Kayaknya tahun 96 apa 9 berapa gitu ya. Terus udah gitu kita ke sana, ke sana lagi aja. Nah, udah gitu temen saya anggota Palasara itu kan udah dikasih tahu himbauan yang penjaganya. Penjaganya nggak perkenalkan untuk disentuh-sentuh. Pokoknya apapun yang ada di dalam goa yang bentuknya unik itu jangan sampai disentuh. Apalagi dibawa pulang. Terkecuali air gitu ya. Air diperkenankan. Kalau air silahkan minum sepuasnya juga nggak apa-apa gitu. Itu himbauan dari penjaganya. Gitu. Nah udah gitu teman saya perempuan iseng. Perempuan iseng ya. Jadi kita tuh dari mulut goa itu langsung ke bawah, dari anak tangga itu kita langsung nyebur air. Nah kita jalan nggak tahu ke arah mana gitu ya, namanya di dalam. Jadi kita ketemu kayak patung yang dibicarakan oleh penjaga mulut goa itu. Iya. Nah entah kenapa itu teman saya yang perempuan, istilahnya dia jalannya paling belakang gitu. Jadi kayak orang sengaja gitu ya, pengen gimana gitu ya, mungkin dia juga pengen sensasi atau gimana ya nggak tahu ya. Terus udah gitu kita biasa aja ngelihat patung itu putih. Nah putih jadi kayak patung inilah apa namanya ya, pewayangan gitu ya. Saya nggak tahu. Jadi itu udah tahu itu di situ ada bacaannya dilarang menyentuh gitu ya, menyentuh itu. Nah, udah gitu teman saya itu yang perempuan entah kenapa melanggar. Jadi bukan menyentuh lagi, jadi mengusap-ngusapnya gitu. Bentuknya seperti apa sih dia? Apanya? Patungnya kayak apa bentuknya? Jadi patungnya itu ya enggak tinggi bangetnya, segede gini, cuman dia udah jelas gitu kayak patung pewayangan lah. Pewayangan. Gitu. Putih. Tokoh wayang ya. Tokoh wayang. Anoman ya? Enggak tahu. Saya juga lupa itu patungnya itu kayak dari batu kapur, cuman dia mah enggak batu kapur sih. Bagus lah gitu. Saya juga masih ingat. Terus udah gitu udah tuh tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah kenapa pas kita mau pulang, iya, itu kan udah tuh kita namanya udah ngiterin wilayah situ, udah ngeliat keindahan gua itu ya, gua alam gitu ya. Kita udah pulang tuh. Nah secara tiba-tiba teman saya perempuan itu dia teriak-teriak istilahnya, saya nggak mau pulang gitu, teriak-teriak. Jadi istilahnya apa si yang penjaga gua juga nyalahin lah, kenapa kamu nyentuh itu gitu. Jadi gimana, jadi teriak-teriak terus gitu Bang Heri. Udah tuh kita ke orang ya daerah sekitar situ, ke orang pintar, nggak sanggup istilahnya. Ini mah gimana yang si penunggu patungnya itu betah di badan apa teman saya itu yang perempuan itu. Jadi istilahnya gimana ya, jadi nggak mau keluar. Berarti dirasuki, udah diikutin aja udah dirasuki tuh. Gitu kita buat ngosap-ngosap itu. Mau pulang bingung gitu, nggak pulang kan namanya udah malam. Iya. Gitu kan. Terus yang si perempuan itu takutnya kan namanya orang tua, istilahnya perempuannya banyak. Misalnya kalau laki-laki sih mungkin nggak dicariin ya. Iya. Ini mah perempuan, udah malam posisinya. Udahlah kita mendingan
antisipasi udah pulang aja gitu. Lah udah gitu di dalam mobil biasa. Itu kan waktu itu kita dijemput pakai mobil truk. Jadi mobil truk. Yang namanya istilahnya apa? Ya ala koboi semua gitu. Oh, bukan acara tur ini dong berarti ya? Bukan terus sekolah, bukan ya? Bukan, Cuma ini anak-anak mah jadi pencinta alam, jadi ya. istilahnya pengen tahu nih gua Godawang di mana gitu kan. Jadi nanti ada ceritanya gitu lah, ini mah saya ambil cerita itu aja gitu. Jadi udah pas pulang tuh nyampe rumah, dianterin lah temen perempuan itu ke rumahnya. Jadi nggak istilahnya nggak mau pulang, nggak mau, pokoknya mah dia itu apa ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri. Udah kita apa berembuk, udah istilahnya kiai mana nih yang kita harus ini ya, istilahnya minta dikeluarin lah gitu. Si perempuan itu supaya nggak diikutin terus. Ya, cuman saking ininya kali ya itu yang ngerasukin tubuhnya itu, saking kuatnya jadi nggak mau keluar Bang Heri. Jadi istilahnya apa itu kerasukannya itu hampir seminggu. 1 minggu Bang Hadi? 1 minggu, iya. Seminggu itu dirasukinnya. Jadi kita itu selama dirasukin apa yang dirasain dia? Obat teriak-teriak terus apa? Ya pokoknya mah nangis? istilahnya kayak bukan diri pribadi dia sendiri gitu. Jadi ngomongnya juga udah kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang minta itu. Yang anehnya kopi panas tuh guyur ke muka dia, bukan diguyur, jadi langsung diminum, padahal itu panas apa ya, tuh ngegolak. Mendidih. Iya, Mendidih ini namanya ke mulut kopi dia, habis diseduh tuh ya. Aturan kayak kita mah ya boro-boro pengen minum, megangnya aja kan panas ya. Iya. Itu langsung diminum. Terus kita Perempuan periksa padahal ngopi, iya, ngopi tuh. padahal dia nggak doyan ngopi ya. Istilahnya apa, kopi udah macam-macam istilahnya, sesajen itu yang dia pengenin diturutin gitu. Istilahnya supaya itu keluar. Ya tetap aja gitu. Kita udah kebingungan semuanya. Nah, terus udah gitu kita ke orang, maksudnya adalah istilahnya kiai yang daerah kampung mana sih saya lupa ya, apa ngedatengin Cande. kayaknya daerah sana, daerah Cikande ke sana lagi, apa ya namanya lupa. Jadi ke sana ya Jayanti sebelum Cikande kali. Belum Cikande ya. Ini lewat Cikande. Cikande. Ya pokoknya udah daerah Serang gitu Bang Hadi ya. Kita ke sana jadi minta istilahnya harus gimana gitu ya. Ini namanya kasihan orang tuanya juga udah kebingungan, udah nyari syariat ke sono ke sini, tetap aja. Jadi kata yang Kiai Cikande ini mah kamu harus ke sana lagi. Ngesap lagi, bukan? Obatnya. Bukan, jadi ke sana dulu istilahnya. Coba istilahnya kamu ke juru kunci yang di situ gitu. Nah, nggak taunya istilahnya kita waktu itu nggak nemuin juru kunci, cuma nemuin penjaga-penjaganya aja gitu. Soalnya apa, waktu itu kan udah dikasih larangan, biasanya juru kunci itu kalau udah dikasih tahu masih dilanggar, juru kuncinya nggak mau ngobatin gitu. Soalnya apa, udah dikasih tahu tapi dilanggar, mungkin juru kuncinya juga kan perintah dari sananya gitu. Jangan nyampe disentuh udah, gitu kan. Udah ibaratnya udah dari leluhurnya, nggak boleh. Iya mungkin ya. Udah gitu udahlah kita kesana lagi, cuman nggak rame-rame ya, berapa orang, paling 7 orang waktu itu kesana lagi. Kita nyari juru kuncinya. Nah, juru kuncinya itu nggak mau tadinya mah, nggak mau ngeluarin, nggak mau ngobatin. Rasanya udah seminggu kan, kasihan gitu ya. Maka dari itu maksa lah kita ya. Iya, kita maksa minta tolong ya, minta maaf gitu sekali lagi, enggak lagi gitu. Soalnya ini kan namanya perempuan ya, mungkin juru kuncinya juga kasihan gitu ya. Kayaknya rada hujan ya. Iya, kan benar ini. Enggak apa-apa lah ini. Jadi tanggung nih. Tanggung, soalnya kita kalau bubaran nggak kelar nanti ceritanya. Kesana, kenapa kamu melanggar aturannya? Ya kan kita nggak tahu. Terus yang teman perempuan itu
Jadi kayak Diam-diam. diem aja, kalau udah ketemu juru kunci mah nggak teriak-teriak lagi. Terus kata juru kuncinya, udah ya Eyang, kata nyebutnya Eyang tuh juru kuncinya ke itu. Maafin ini anak-anak ini. Kakak yang Jadi sopan itu. nggak taunya yang merasuki Sukinya si Eyang. teman saya itu Eyang yang di situ. Yang penunggu wayang itu, Iya, kalau maksudnya patung wayang yang ya. penunggu situ, penunggu gua Godawang itu. Jadi udah tuh alhamdulillah, misalnya Keluar. dengan izin Allah, misalnya Eyang itu mau keluar. Diobatin apa itu, macam apa itu? Jadi istilahnya, jadi ngobatinnya itu unik ya. Jadi kayak macam dikasih lidi doang gitu ininya, kayak ditusuk lidinya doang ininya. Kayak orang di imunisasi. Iya kayak orang imunisasi gitu, tusuk lidi gitu. Kedua-duanya enggak lama-lama si teman saya itu sadar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari situ. Tuh. Jadi istilahnya kita ambil hikmahnya, Ambil dari cerita cerita tersebut ini. ya. Tetap Istilahnya menghargai mungkin ya yang ada Iya, lalu gitu. namanya perintah-perintah leluhur mungkin yang ada di tempat-tempat yang konon dibilang keramat gitu ya Mahadia. Nah, apalagi Bisa. kita orang awam gitu kan ya, lebih baik untuk menghindari lah, nggak usah toh apa sih keuntungannya megang-megang juga Iya, ya gitu sebenarnya. lah. Lebih baik kita menjaga diri. Oke pemirsa, Nah, kita tutup aja ini, udah hujan juga gerimis. Nanti kan kita lanjut di tempat yang berbeda. Semoga cerita dari Om Cecep bisa kita ambil hikmah pelajarannya. Jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan. jangan sembarangan, bener. Dimanapun. Dimanapun itu. Kalau udah ada larangan jangan dilanggar. Oke pemirsa, ini dia Sekum Kisah di 1001 Kisah bersama Lorong Misteri. Jangan pernah percaya mitos, dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke?